Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng amat nyautnya. Gue curiga abis pada makan nasi tumpeng nih. Puasa sekarang masuk hari ke-10. Bener? Maunya berapa? 15? Telepon MUI. Tetap aja sama, tetap hari ke-10. Nggak bisa ditambah-tambahin. Sembarangan aja. Biasa kegiatan bulan puasa yang saya lakukan adalah membeli kolak. Jadi di tempat saya ada kolak namanya kolak Pok Minah. Pok Minah. Pok Minah itu ada kakaknya itu Plasmina. Karena adanya min, kakaknya plus. Dia jualan kolak udah terkenal. Berdiri sejak nggak kebagian bangku. Jadi kalau orang beli kolak itu, di rumahnya dia ngantrinya bisa 3 kilo. Jadi kalau saya ngantri sekarang, nanti dapatnya lebaran kedua. Nah, makanya saya bangun, udah langsung ngantri kolak. Di situ terkenal dengan kolak pisang. Pas ngantri, pas saya ketemu sama Pok Minanya. Pok Minanya langsung ngelayanin, saya bawa mangkok, dipulangin. Karena biasanya mangkok ayam ini mangkok kuda, Pok Minah tersinggung. Saya bawa, saya kasihin. Waktu Pok Minah mau nyendok, itu pisang ke mangkok, dia langsung begini. Kok hormat, Pok? Iya, karena ini pisang raja. Oh. Dapat 1 porsi, saya pesen lagi 1 porsi lagi, Pok. Diambil lagi di kantong plastik, dia sendok, dia taruh. Lah, Pok, kok nggak hormat? Kan pisangnya pisang raja. Ini rajanya raja copet. Ikat lagi. Set, siapa tuh? Hahaha. Terus saya bilang, Pok, atu lagi deh, Pok, 3. Oh iya. Set, diambil, teng. Masukin kantong plastik, diikat, kasihin saya. Wah, ini bukan pisang raja, Pok, pisang bulu. Enggak, pisang raja. Lah kok berbulu? Ini raja dangdut. Wah. Saya pulang, saya diomelin sama saya. Ngapain beli kolak banyak-banyak? Lu kerjanya beli makanan banyak, ntar yang dimakan cuma sedikit. Kita itu selama bulan puasa jangan hidup bermewah-mewahan. Justru harus dengan pola sederhana. Ada tunjang, ada perkedel, itu udah sederhana. Ada otak, ada jantung, ada daging kering, udah sederhana. Begitu kan, Mak? Bukan begitu maksudnya. Kita harus makan yang murah meriah. Asal 2M. Kalau 3M lagi buang air, repot. Jadi saya pas buka, emak saya langsung menerapkan pola sederhana. Buka puasa, kasih ikan asin. Saya makan. Pas malam, habis tarawih, emak saya ngasih makan lagi. Ikan asin. Pas sahur lagi, saya dikasih lagi. Ikan asin. Pas pagi-pagi, saya dipanggil emak saya. Komeng, saya nyaut. Meong. Daripada ngurusin kucing. Sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia itu sering banget berantem. Sama kayak gue dengan cewek gue. Tiap hari berantem, rebutan sisir, rebutan catokan, ikat rambut, hair dryer, bando, ya ampun. Sepak bola kita itu menurut gua sama kayak cewek datang bulan. Ribet, gampang emosi, sulit dimengerti. Gimana nggak ribet gitu kan? Kalau sepak bola campur sama politik. Contohnya Gelora Senayan, itu kan buat main bola. Kenapa dipakai kampanye politik? Ya kan, jelas-jelas namanya Gelora. Gelanggang olahraga, bukan gelatik gelanggang politik. Makanya gue nggak mau, misal jadi ketua PSSI ini ya, nggak ada pengurus dari politisi. Kenapa?
ribet, gampang emosi, sulit dimengerti. Iya kan? Kalau menang nih, kalau menang, itu kemenangan partai kami. Kalau kalah, salah pelatih, pemain, penonton, tukang karcis, tukang kebun, tukang bin, semuanya ditakutin. Enak banget hidupnya. Terus gini ya, gue ngomong gini karena gue cinta sepak bola Indonesia. Nggak percaya? Dada gue dibelah keluar gambar burung Garuda. Tangan gue dibelah keluar tulisan Marcus Horizon. Kaki gue Bambang Pamungkas. Kenapa diem? Nungguin yang lucu. Bayar kagak mau lucu. Enak banget hidup lo. Bayar kagak, iya kan? Bayar kagak mau lucu masuk TV lagi. Enak banget hidup lo. Sepak bola itu olahraga yang gue cintai. Selain judo, karate, karambol, ular tangga. Kita punya 2 timnas ya. 2 liga, 2 ketua. Yang pertama PSSI versi FIFA PSSI versi FIFA Football. Satu lagi versi FIFA. Ada 2 liga, kan kasihan pemainnya bingung. Bro, lu liga mana bro? Gua liga di sono, liga A. Lu liga B, lu liga mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Yolanda. Kok kayak lagu ya? Kayak lagunya Maroon 5. Oh bukan. Kita kalah 2 kali dari Malaysia. Negara penyanyi siapa? Siti Nurhayati itu. Nurhayati apa Nurkolis itu ya? Bodoh amat ya, gue nggak kenal ini. Kita kalah 2 kali gitu. Nonton TV itu kan, itu gue kesel banget itu kan. Itu TV bikin gue lempar pakai sisir, pakai catokan, ikat rambut, hair dryer, bando. Ya ampun. Gue suka nonton bola ya. Waktu itu di rumah gue nonton bola Arsenal lawan Liverpool, featuring Semen Padang. Iya. Sama mamah gue mau nonton itu berantem, rebutan remote. Menonton TV remote-nya hilang, diumpetin. Remote-nya ketemu, TV-nya hilang. TV-nya ketemu, antena hilang. Antena ketemu, mamah gue hilang. Udah hilang bawa remote lagi. Itu nggak enak ya. TV ketemu, antena ketemu, remote ketemu. Yes, mati lampu. Lampu nyala, bolanya habis. Nyesek ya. Itu kan sama kayak kita udah jatuh ketimpa tangga. Mau bangun digigit anjing. Kita kabur keluar malah diserempet beca. Mau marah ditabrak tukang roti. Sakit. Mau berobat, dokternya meninggal. Kita pulang, dokternya hidup lagi. Sampai rumah, mamah gue hilang lagi. Udah hilang bawa remote lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Capres idaman. Apa sih? Ya, gue itu nggak suka ya kalau capres itu waktu kampanye kebanyakan janji. Ya misalnya kayak, kalau saya terpilih nanti sekolah gratis. Gratis gigi lu. Iya, sekolah bayar aja banyak pungutan sana sini ya kan. Sekolah bayar aja gurunya jarang gajian. Sekalinya gajian dipotong. Kalau protes dipecat. Kasihan gurunya. Apa itu capres pikir sampai sini? Enggak men. Keren gak gua? Ini aduh keren ini. Ya, sekolah gratis itu menurut gua nggak mungkin. Anggaplah sekolah gratis ya. Tapi ada seragam, ada buku-buku pelajaran dan gue yakin itu nggak mungkin gratis.
Takutnya malah mahal gitu kan. Misalnya gini, ibu bapak orang tua murid sekolah gratis ya, tapi ibu harus beli seragam sekolah 4 setel 8 juta. Buku pelajaran sepaket 6 juta. Kalau ngambil rapot bayar 2.500.000 bu ya. Kok mahal pak? Belum bu, ada lagi bu. Jadi gini nih, sekolah kita kan nggak punya WC nih. Jadi setiap siswa wajib menyumbang batako 50 biji. Semen 3 ton. Sama pasir setengah gerobak bu. Jangan lupa gorengan sama kopi buat tukangnya bu ya. Ya, malah jadi mahal ya kan, jadi malah jadi aneh gitu kan. Ada juga misalnya gini, kalau saya terpilih berobat gratis, ya betul gratis. Karena setiap ada orang daftar ke rumah sakit selalu ditolak, ya kan ngomongnya, sorry nih rumah sakit penuh, aduh maaf nih dokternya arisan, aduh maaf nih suster lagi keramas, kan kayak gitu. Iya kan, malah ada orang sakit datang malah ditolak, bukannya diobatin tapi dicuekin. Iya terus malah dia sakitnya tambah parah, bahkan nggak sedikit yang meninggal. Apa itu capres mikir sampai sini? Enggak men. Keren lu tuh. Kalau lucu gampang, keren susah ya. Terus gini ya, nanti misalnya gue jadi presiden ya, gue nggak mau ada menteri gue yang rangkap jabatan. Misalnya menteri juga tapi ketua partai juga. Gue nggak mau, pokoknya itu menteri gue cuma ngurusin negara sama rakyat, nggak ngurusin partai. Tepuk tangan buat Metro TV. Iya. Karena buat gue harusnya dia kerja buat negara, nggak ngurusin partai. Misalnya dia bilang, gue bisa kok kerja rangkap double gitu jabatan. Oke memang bisa, tapi nggak akan fokus. Itu sama kayak lu naik motor sambil SMS-an. Bisa, tapi nggak akan fokus. Itu sekarang oke lah selamat. Besok nabrak tiang listrik emang lu tahu? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, saya tuh tiap kali lebaran pasti saya pulang kampung. Tempat saya di Larantuka di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Ada uniknya tuh di sana setiap tahun, tiap kali mau lebaran itu kami pasti ada pawai takbiran. Di sana itu mobilnya itu mobil-mobil pick up sayur, pick up ikan. Nah malam takbiran, itu tiba-tiba itu pick up itu dikasih hiasan-hiasan, tiba-tiba sudah ada masjid saja di belakang tuh. Dan saya tuh ada di salah satu pick up sayur itu, wah naik malam, kemudian balapan itu. Baru 1 kilo itu kubah hilang. kubah sudah hilang. Dan kemudian teman-teman, biasanya momen puasa dan momen lebaran yang sudah kita lewati ini, itu adalah momen-momen di mana pedagang itu sering menaikkan harga sembako. Menurut saya wajar ini. Menurut saya setelah saya berpikir lama gitu, saya berpikir bahwa ini wajar. Karena memang pedagang itu tiap kali hari raya itu mereka itu tidak dapat THR. Cara mereka untuk dapat THR, ya mereka naikkan harga barang. Nah, di sisi lain pegawai dan karyawan ini kan dapat THR. Akhirnya mereka harus membeli sembako dengan harga yang lebih. Sebenarnya seimbang gitu. Masalahnya adalah kalau kita bukan pegawai dan kita bukan pedagang. Dan kita tidak dapat THR. Nah di saat masyarakat yang lain itu yang tidak dapat THR berpikir susah itu, disitulah pemerintah turun tangan. Pemerintah turun tangan itu dengan kegiatan mereka yang namanya operasi pasar. Jadi pemerintah itu sering operasi pasar tentang bahan-bahan sembako agar sembako itu tidak melambung tinggi begitu. Bisa stabil harganya. Nah contohnya seperti berita yang berikut ini. Bulog NTT sudah gelontorkan 4.712 ton beras ke pasar. Jadi selama bulan puasa dan lebaran itu kurang lebih sudah 4.712 ton. Kemudian kalau kalian tahu beras, kalian pernah makan beras Bulog? Di sini ada yang pernah makan beras Bulog? Belum pernah ya? Kalian orang kaya semua ya di sini ya? Jadi saya itu dibesarkan itu dengan beras Bulog nih. Pokoknya Bulog tiap kali kalau mau turunkan ini apa, beras begitu dia kasih keluarga kami itu. Coba kalian makan. Kalau kami masih hidup, oh berarti layak untuk masyarakat ini. Layak. Nah kemudian teman-teman, ada lagi beras itu yang dijual murah sekali. Program ini yang biasa kita kenal dengan namanya beras miskin atau raskin, program raskin. Murah sekali, tapi kalau kalian beli 1 kilo raskin, itu datang itu setengah kilonya kerikil tuh. Setengah kilonya kerikil itu. Sumpah. Setengah kilonya kerikil. Itu
Saya itu kan biasa yang bantu-bantu nenek untuk ini tapis-tapis beras itu. Begitu beras bersih, itu kerikil bisa pakai cor rumah loh. Wah, langsung bangun rumah. Itu beras murah sekali teman-teman. Murah, Rp1.000 loh. Sekarang tuh 2.000, 2.200 kalau tidak salah. Itu murah sekali, 2.200 1 kilogram. Itu saking murahnya, kalian kasih ke ayam, ayam tidak mau. Ayam tidak mau. Dikasih ke ayam, krr, krr, krr. Miskin sok-sokan sedekah. Begitu. Ini ayam parah. Parah. Dan kalian tahu, kalian pernah perhatikan ayam cari makan tidak? Ini ada yang unik dari cara ayam mengorek tanah untuk cari makan. Persis seperti ini. Gerakannya itu begini. Dia akan begini, dia korek. Set, set, set. Kemudian dia akan mundur beberapa langkah, dia lihat. Kalau ada dia totok, kalau tidak ada dia maju lagi, dia korek lagi. Dia mundur lagi, dia lihat. Maksud saya itu, kenapa harus dobel begitu? Kenapa kau tidak lihat pas kau korek begini, begitu? Kan bisa begitu, bisa. Apa susahnya begitu? Dia pakai begini dulu, baru dia mundur, dia lihat. Maju lagi begini, dia mundur, dia lihat. Ya kau begini saja, begitu. Allah. Ayam. Sudah begitu dikasih raskin tidak mau. Kemudian teman-teman, pemerintah kita itu di tahun ini, kita akan impor 1,5 juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi kalau kalian sering makan beras bulog itu, mungkin kalian hafal lancar berbahasa Thailand begitu nanti. Serta kap. Gitu mungkin bisa mungkin. Ketika saya baca berita ini tuh agak miris ya teman-teman ya. Kita tuh sampai mengimpor 1,5 juta ton loh. Maksud saya kalau kita baca-baca yang dulu-dulu itu waktu zaman saya SD itu perasaan kami itu pernah belajar Indonesia tuh pernah swasembada pangan loh. Beras itu kita pernah sendiri. Pernah produksi sendiri, pernah jual ke masyarakat sendiri. Kita semua senang begitu. Petani juga kaya-kaya begitu. Kalian tahu kan itu di masa siapa? Di masa pemerintahan Pak Soeharto. Ada gambar Bapak mantan presiden kita begitu. Yang begini dia. Gimana ada tulisan? Seperti ini kalau tidak salah. Nah. Begini, piye kabarele? Saya pernah zamanku toh. Tidak pernah saya menemukan gambar yang sama persis dengan ini, tapi dengan tulisan yang berbeda. Yang ditanyakan itu kan selalu pakai bahasa Jawa kan. Yang ditanya itu cuma orang Jawa. Cuma orang Jawa. Kami orang Timur tidak pernah ditanya begitu. Tidak pernah. Tidak pernah saya menemukan gambar itu kemudian dengan tulisan, "Woi Pace, bagaimana kabar? Masih enak sapu zaman toh?" Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya berpikir, kadang-kadang kalau kita mau membandingkan begitu, kita harus relevan gitu. Pernah di buku-buku kami, buku-buku kita itu ada tulisan Indonesia itu macan ekonomi Asia. Macan ekonomi Asia loh. Sekarang itu tinggal macan Kemayoran saja. Cara orang tua kita itu membandingkan ekonomi dulu dan sekarang itu, ada yang mereka kasih nama sendiri gitu. Mereka kasih nama sendiri, ada yang mereka namakan dengan namanya kurs beras. Gaji yang didapat di tahun dulu dengan gaji yang didapat sekarang, itu dibandingkan dengan berapa banyak bisa dapat beras gitu. Jadi kalau gaji dulu 100.000, gaji sekarang 2 juta, ya sama-sama dibeli beras gitu. Kira-kira mana yang lebih banyak? Kalau mana yang lebih banyak itu ekonominya lebih baik gitu. Begitu, sesimpel itu gitu. Untungnya perekonomian dunia itu tidak pakai sistem ini gitu. Untung gitu. Kalau tidak, saham-saham kita itu nanti melaporkannya akan begini. Ya pemirsa sekalian, diberitakan Pandan Wangi siang ini melonjak di sesi penjualan pertama di atas Rojo Lele. Sedangkan Ramo Super melemah 3 poin di angka 11.700 karena serbuan hama wereng. Terima kasih banyak. Luar biasa. Beras lo ya. Beras. Lo nggak makan beras? Hah? Makan beras? Enggak, dia gabahnya yang dimakan. Oh. Jadi ditampah sak. Beras buang, gabah dimakan. Kirain gede dari kerikilnya Abdur tadi tuh yang dibuang. Jadi dia. Selamat malam, jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong, salam lemper.
Anda sudah dibuat tertawa, saatnya Anda akan saya buat untuk mikir. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Cak Lontong jarang tampil di stand up comedy? Di antara sekian banyak yang bertanya, itu lebih banyak keluarga saya. Termasuk saya. Saya adalah orang yang suka introspeksi. Kenapa saya jarang tampil di stand up comedy? Saya survei. 80% jawabannya karena saya tidak lucu. Ini enggak fair. Hanya gara-gara 80% saya enggak diundang di sini, ini enggak fair. Kenapa yang 20% tidak diperhitungkan? Tapi itu adalah survei setengah tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian sudah 100% menganggap saya lucu. Karena yang 80% tadi saya bunuh. Nah, ini saya senang, karena Anda menganggap saya lucu. Berarti Anda merasa nyawa terancam. Saya kasih tahu, walaupun saya tahu wajah-wajah Anda ini susah untuk dikasih tahu. Seorang komedian itu punya 4 pantangan. Kalau saya kasih tahu Anda pasti kaget. Makanya saya tidak akan kasih tahu. Dan satu lagi, sebenarnya seorang stand up comedian atau komik itu nggak perlu ditepuk tangan. Gunakan mulut Anda untuk tertawa. Itu cukup. Nah, ini belum cukup. Nah, seperti ini maksud saya. Perlu saya ingatkan ya, Anda datang ke sini untuk dihibur, untuk tertawa, betul? Nah, ingat tujuan mulia itu. Karena gini, ada anggapan susah membuat orang tertawa. Tapi Anda harus tahu, lebih susah lagi kalau saya sudah di sini dan Anda tidak tertawa. Itu. Berarti Anda ingat tujuan mulia. Anda harus ingat itu terus supaya saya tidak perlu mengingatkan Anda. Setuju? Tertawa, jangan dijawab. Ingat tugas mulia. Ini saya bangga sekali karena Anda orang yang ingat tugas mulia. Karena orang itu kategorinya macam-macam. Orang sukses itu adalah orang yang mencari jalan. Orang gagal itu orang yang mencari alasan. Orang nganggur yang sadar itu mencari pekerjaan. Orang nganggur yang tidak tahu diri itu mencari hiburan. Anda tadi ingat tugas mulia ke sini? Berarti kategori Anda adalah orang nganggur yang tidak tahu diri. Karena mencari hiburan. Sudah nganggur, nggak tahu diri, tertawa, tepuk tangan. Banyak yang mengatakan saya ini tua. Padahal saya sudah nggak muda lagi. Itu hal yang beda. Orang tua itu dari usia tua. Kalau saya, usia saya sudah nggak muda lagi. Tetap sama ya. Ingat tugas mulia. Karena semulia-mulianya manusia itu adalah yang ingat tugas mulianya. Begitu Anda bisa menyelesaikan tugas mulia, Anda akan menjadi manusia yang mulia. Enggak mulia, baru mulia. Yang jelek angkat tangan. Sudah jelek, enggak jujur. Ini berat ini. Sudah jelek nggak jujur, ini berat. Tapi sekali lagi Anda melihat orang yang jujur dan sukses. Belajarlah dari orang yang jujur dan sukses. Jangan melihat saya bukan orang itu. Tugas mulia. Kenapa saya bangga sebagai orang Indonesia? Karena orang Indonesia itu punya ciri khas yang tidak ada di negara lain. Negara lain boleh sombong, kita harus lebih sombong.
Jelek boleh sombong, asal siap ditampar. Itu prinsipnya. Orang jelek itu siap. Orang cakep belum tentu siap jadi jelek. Tapi orang jelek pasti siap jadi cakep. Ya kan? Itu yang harus Anda pertahankan. Tetap jelek nggak apa-apa, yang penting siap. Jadi kalau Anda kangen sama saya, cukup Anda mention di Facebook saya. Dulu saya ini dikenal orang gaptek, tapi sekarang sudah enggak. Saya sudah beberapa kali jadi trending topik di Facebook. Emang trending topik itu di mana? Gaptek. Taunya trending topik yang hanya di Twitter. Saya itu di Facebook jadi trending topik. Topik itu loh. Ya. Jadi saya sekarang muncul di stand up comedy sebagai pribadi baru. Kalau Anda menginginkan saya sering muncul, berdoalah. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Saya Cak Lontong, salam lemper. Berapa season nggak pakai baju naik motor, Pak? Antara bronkitis atau paru-paru basah? Oke, komik yang satu ini lawannya Jui, silakan Jui. Yang ganteng. Aduh, Kang Mo Sidik puasa aja seneng ya. Apalagi Idul Fitri, tunggu Idul Kurban ya. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nggak apa-apa, kita semua kan pada akhirnya akan masuk liang lahat, betul kan? Makanya kalau Mas nanti ketemu sama saya, Mas Jui, Assalamualaikum ya ahli kubur, bakal saya jawab, Waalaikumsalam ya ahli neraka. Nauzubillah min dzalik ya, astagfirullah itu. Iya ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh hikmah ya. Dimana setan-setan dibelenggu. Kata siapa? Asep Suwaji aja bisa kesini. Iya kalau sholat tarawih itu kan biasanya 21 rakaat ya. Itu capek. 23. Oh salah. Ini pasti bener nih. Ini pasti bener nih. Iya dari rakaat 1 sampai rakaat kelima ya. Gue masih kuat sih. Rakaat 6 sampai rakaat 10, dengkul gue udah kopong. Di rakaat 11 sampai rakaat terakhir, wah udah. Gue diganti sama pemain cadangan ya. Tapi besoknya sih ya, besoknya gue sholat tarawih lagi dari rakaat 1 sampai rakaat terakhir. Tuntas, beres. Pakai stuntman. Joki tarawih. Iya. Kalau bulan puasa itu ya, tidurnya orang puasa aja bisa dibilang ibadah. Bener nggak? Tapi jangan tidur terus-terusan. Allah itu nggak suka orang yang males. Wih, bener. Tetangga gua waktu itu tidur ya. Habis sholat zuhur di masjid. Dipindahin sama jin Islam di balik beduk. Itu hari pertama. Hari keduanya gitu lagi dia. Tidur lagi, dipindahin lagi di dalam beduk. Pas hari ketiga, dia inisiatif ya. Udah langsung tidur di dalam beduk gitu ya. Aduh. Malah beduknya yang dipindahin. Aduh. Intinya bulan puasa itu menahan hawa nafsu. Siang-siang gue pernah makan waktu itu. Nyokap gue marah-marah. Jui, kamu kenapa nggak puasa? Puasa kok itu kok makan? Kan makannya nggak pakai nafsu. Oh iya ya. Ini buat yang non-Islam atau yang nggak puasa ya. Tolong hargai orang yang sedang berpuasa. Di depan rumah gue waktu itu ada warteg buka. Gue samperin langsung. Assalamualaikum. Ibu ini bulan puasa. Kalau ibu mau jualan boleh. Asal tirainya tutup. Oh iya mas, iya mas. Nah kalau gitu kan enak. Es teh manis 1 ya. Silakan saya Jumroto. Itu dong. Jangan payah. Keren-keren ya saudara-saudara. Keren-keren banget, gila. Rambutnya juga nggak nahan nih, rambutnya tuh apa, kriwil-kriwil gitu. Lu tau gak Jui ini kalau misalnya buka puasa,
Kalau misalnya nggak ada makanan, dia tinggal potong rambut terus direbus gitu rambutnya. Jadi Itu lucu. Makasih Kang. Jangan kemana-mana ya, pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di BOC, Battle of Comic. BOC, Battle of Comic. Udah. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Metro TV. Wah, ini baru temanya seru nih. Apa tadi temanya? Mirip artis. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu konsep artis yang paling pas tuh kayak gimana. Ini pasti nggak ngerti kan artis sama selebritis kayak gimana. Nah, artis itu kalau pengen terkenal, biasanya kalau ganteng harus ganteng banget. Kalau jelek harus jelek banget. Ini nggak enak nih gue dengernya nih. Nggak enak. Tapi gue sih sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya gue harus disejajarkan sama deretan artis-artis berwajah jelek, gue nggak masalah. Gue terima. Tapi mereka mau nggak nerima gue? Nanti jangan-jangan nih lagi. Ih, si Jui. Aku kan bagian dari kalian. Enggak. Lu ganteng, sana. Itu, aduh. Itu kan parah banget ya. Artis kan macem-macem. Ada yang artis kaya, ini selebritis biasanya. Ada juga artis yang miskin. Kalau gue sih menengah sih ya. Menengah ke bawah ya. Tapi sebenarnya gini ya. Kalau orang kaya kelihatan mesen mie rebusnya juga beda. Kalau artis kaya, dia pasti gini. Mas, mie rebus 1. Rasa ayam bawang. Mahal. Kalau artis miskin enggak. Mas, mie rebus 1. Rasa ayam bawang. Bawangnya pisah, mau saya jual. Ya kalau gue sih dibilang artis juga enggak ya. Soalnya gue tampil juga ya paling sebulan sekali. Masih kalah sama tabloid. Tabloid tabloid bisa tampil 2 minggu sekali. Seminggu sekali. Bahkan apa? Kupon togel aja tiap hari. Masa gue kalah sama kupon togel ratingnya? Ya. Tapi sebenarnya gini nih. Nah banyak yang bilang sekarang ya Bang Ju sekarang artis banget deh. Sekarang followersnya banyak. Wih followers gue banyak. Banyak yang kurang ajar. Lu perhatiin aja kalau di Twitter. Mereka tuh suka mirip-miripin gue sama beberapa artis. Nggak cuma satu, bahkan banyak artis. Bang Jui lu mirip Sule ya? Oh enggak. Bang Jui mirip Budi Anduk? Enggak. Bang Jui mirip drummernya Jivila. Diam! Ini muka gua. Gimana gua? Lu bayangin gimana jadi perasaannya jadi gua coba. Kadang-kadang dimiripin sama Sule, sama Budi Anduk, sama drummernya Jivilia. Iya kan? Gimana? Kasihan bokap gua, punya anak mukanya random. Tapi bener loh ya, gue memang paling sering banyak orang bilang kalau gue ini mirip sama Budi Anduk. Sorry, gue nggak terima. Lu boleh tanya sama Budi Anduknya. Dia lebih nggak terima. Hah, mirip Jui? Bahkan tahu Kick Andy, pembawa acaranya siapa? Andi F. Noya. Pernah dibilang mirip sama gua. Sekarang lihat rambutnya, botak. Itu karena stres dia. Gak mau dimiripin sama gua. Andi F. Noya kayak gitu. Nah tapi gua bangga ya, gua pernah ada followers yang bilang, ini katanya sih, katanya. Katanya gua mirip sama vokalisnya One Direction, bener gak? Iya benar, salah satu personilnya One Direction tuh. Tau kan lagunya? Baby you light up my world like nobody else. Yeah. Apa lanjutnya? You don't know, aku benci makan pisang. Itu kayak lagunya Krayon Shinchan ya. Enggak, lagunya Shinchan itu gini. Matahari menyinari ya semua perasaan cinta. Tapi mengapa you don't know you beautiful. Yolanda. Kok Yolanda gitu?
Coba siapa nih? Ada yang mirip artis luar negeri mirip gue siapa? Bruno Mars. Bruno Mars. Beneran. Gue tuh dari suara dan wajah tuh 11-12 kali. Lu bayangin aja kalau gue duet satu panggung sama Bruno Mars. Pasti keren kan? Lazy Song gimana lagunya Lazy Song? Itu. Iya kan? Ini di panggung bukan video klipnya. Itu yang di video klipnya bukan gua. Saudara gua. Bukan. Pas di panggung ini duet sama Bruno Mars ceritanya ya. Bruno Mars yang gitu. Bruno Mars, today I don't feel like doing anything. Jui. Kerjaan gue cuma siul doang itu di panggung. Enak banget ya. Ya jadi dia yang nyanyi, gue yang siul. Kadang-kadang kalau lagunya sedih, dia yang nyanyi, gue yang nangis. Kalau vokalis-vokalis lain kan keren gak? Mana suaranya? Oh ya kan. Kalau gue, mana tangisannya? Terus itu baru artis luar negeri. Ada juga musisi dalam negeri, itu biasanya kalau dia sedang ada masalah, pasti bikin lagu. Contohnya siapa? Anang Hermansyah. Dia kalau galau pasti bikin lagu. Pernah ku mencintaimu, panggil Mimi Pipi. Kau hianati hati Pipi, Aurel pun sedih. Pernah ku sama Syahrini, tapi kok nggak jadi. Akhirnya aku sama Ashanti. Itu macam-macam. Nah kalau artis identik tuh pasti punya nama panggung. Contohnya kayak tadi Bruno Mars, itu nama panggungnya diambil dari sebuah planet kan. Bruno Mars, ada juga Freddie Mercury. Kalau gua nggak asik ya, Jui Pluto. Atau Jui Pluto, Jajang Komet. Nggak enak. Yusuf Meteor, nggak enak. Ntar kalau bikin boyband namanya The Tata Suryas. Kerjaannya cuma muter-muter ya, sesuai orbit ya. Nah kalau artis dalam negeri, musisi biasanya ngikut-ngikutin tuh. Drummernya The Rock. Tahu kan drummernya The Rock itu ngikutin Eno Netral. Padahal Eno Netral ngikutin Travis. Padahal langsung aja ke Travis. Itu sama aja kayak lu mas, mau nge-follow cewek cantik, tapi harus nge-follow bapaknya dulu. Padahal bapaknya gak punya Twitter. Internetan aja gak pernah. Pernah. Kalau artis luar negeri favorit gue tetep ya, JKT48. Gue senang sama JKT, Nabila. Jangan sebut-sebut mantan gue gak suka diingetin. Nabila. Lo tahu JKT48 lagunya? Ya kan yang Aita Kata. Aita Kata, Aita Kata. Itu kalau bulan Ramadan manggungnya beda itu. Itu jadi Alif Batasa, Alif Batasa. Oke selamat malam gue cuy. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah menunggu sampai malam ya. Jakarta itu macetnya gila-gilaan ya. Tapi gue rada seneng jalan macet di Jakarta karena di Jakarta tuh orangnya kaya-kaya. Mobilnya keren-keren. Lu pasti udah gak aneh lagi lihat Lamborghini di Jakarta kan. Lamborghini, Ferrari itu banyak banget. Dan gue senengnya kalau macet tuh, kalau disalip gue bangga. Lagi nyetir mobil gue sedan biasa. Disalip sama Lamborghini kan. Vroom, depan ketemu lagi. Halo, macet ya. Vroom, ketemu lagi. Hai. Mobil lu mahal, mobil gue murah, sama kita. Manusia derajatnya sama di mata Tuhan. Mobil derajatnya sama di mata Jakarta. Gokil. Jakarta. Tapi kejebak macet di Jakarta tuh nggak apa-apa. Karena masih banyak pemandangan enak, mobil lu masih AC enak. Yang nggak enak adalah kejebak macet dan kebelet pipis. Dan lu nggak gerak, nggak bisa kemana-mana. Itu nggak enak banget. Apalagi lu di mobil. Di mobil kan pakai seat belt. Lu tau seat belt mobil kan bentuknya begini dan begini. Kalau lu kebelet pipis, ada daerah terlarang yang nggak boleh disentuh. Yaitulah di bawah udel. Area di bawah udel tuh kalau ditekan tuh yang gitu tuh. Yang kalau ditekan dikit seat beltnya kan neken. Ya kayak gitu. Ada gemeter-gemeter gitu. Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis, banyak sevel.
Ya nggak? Sevel tuh tempat pipis kalau macet. Tapi ini Sevel nih banyaknya udah mulai kalah ya. Udah mulai kalah sama banyaknya cappuccino cincau. Gila. Itu siapa yang mulai sih, di mana-mana ada, gila. Jalan dikit cappuccino cincau. Dan saat lu udah nyampe tempat pipis, lu tau gak, jalan dari mobil ke tempat pipis itu kayak jalan terjauh yang pernah lu jalanin gitu. Dan entah kenapa kayaknya nih area pengeluaran lu tahu kalau lu udah deket toilet. Misalnya lagi jalan masih biasa nih, makin deket tuh makin pengen ya, kok makin pengen gitu kan. Dia kayak tahu gitu. Dan pas udah nyampe toilet tuh kayak ngalamin kelegaan yang luar biasa, tau gak lu? Yang pas nyampe toilet tuh yang Pak, enak Pak. Orang-orang lihat kayak ini kenapa nih orang itu ya. Dan setelah pipis dan lu keluar dari toilet tuh kayak lu ngalamin sesuatu yang beda gitu ya nggak? Keluar tuh kayak langit lebih cerah, aduh. Burung-burung berkicauan. Batal nyapres, waduh. Bahagia gue, bahagia ya Allah. Kita benci sama Kementerian Agama, korup, lu bayangin coba. Itu kan orangnya pakai peci kemana-mana ya. Pada pakai peci, jidatnya hitam-hitam gitu kan. Tapi korupsi. Gue takutnya tuh kayak hitam bukan sering sholat, itu pecinya aja luntur gitu ya ke bawah. Jadi agak hitam, malu-maluin banget sih. Gue sebagai orang Islam malu gue liat yang kayak gitu. Kan sebel lu ya. Orang-orang yang kayaknya paling agamis tapi ternyata korupsi. Padahal kan mereka harusnya tahu kalau Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha mengampuni. Itu dia yang mereka tahu tuh ya. Tuhan maha mengampuni. Bener juga. Korupsi aja kalau gitu kita semua. Rese emang ya. Tapi Jakarta makin kesini tuh makin ngeselin pengendara motornya. Setuju gak? Oh pada naik motor semua di sini ya, sorry. Tapi lu emang pada ngeselin, gue sebel. Terutama yang suka ngobrol di motor, tau gak? Dua motor jalan barengan ngobrol kanan kiri. Jalannya di tengah gitu, mau disalip susah, tapi ngobrol aja, asik banget kayaknya. Lu gak ada tempat lain buat ngobrol, harus di motor. Itu biasanya gue perhatiin nih orang-orang yang ngobrol di motor tuh biasanya habis nongkrong nih rame-rame di kafe, terus jalan arah pulangnya bareng. Akhirnya mereka jalan bareng, terus ngobrol di jalan. Di jalan ngobrol dari tadi di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu, ha? Ngobrol mah dari tadi, jangan di jalan. Sebel kan? Belum lagi yang suka nggak pakai nggak pakai peraturan itu nggak dipakai semua gitu perlengkapannya. Karena gue sering lihat ya motor malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, duduknya bertiga, lawan arah. Kalau mau ngelanggar peraturan tuh satu-satu gitu ya. Ini semua diabrakin, kita langgar aja semua ya, tanggung. Gak usah pakai lampu, duduk bertiga, gak pakai helm, lawan arah sekalian. Dan gue sebagai pengendara mobil tuh sebel. Karena kalau kita nabrak, yang salah gue. Kenapa bisa gitu nih, pengendara motor ini udah kayak senior tau gak, terlalu benar gitu, gue sebel. Dan kalau lu argumen nih, misalnya gue pengendara mobil, gue nabrak motor, gak akan beres argumen lu, pasti lu yang salah. Argumen sama pengendara motor tuh kayak argumen sama cewek lu. Argumentasi gak akan berakhir sampai lu ngomong, iya aku yang salah, baru beres. Habis itu jalan bareng lagi kita. Yang susah juga di Jakarta ini adalah nyebrang di zebra cross. Ya nggak? Isinya motor semua. Gue waktu itu pernah 2 tahun lalu gue ke Jepang ya, semua orang tuh nyebrangnya tuh di zebra cross. Nggak ada yang nyebrang di luar zebra cross. Kalau di Jakarta beda, orang nyebrang di mana aja, kecuali di zebra cross, ya kan deh? Nyebrang di mana aja udah. Karena orang Indonesia tuh nyebrang nggak perlu zebra cross, nyebrang cuma butuh tangan. Asik banget. Dan lagi nih zebra cross sekarang tuh susahnya tuh banyak motor ya nggak? Motor tuh kayaknya tuh kalau di perempatan nggak berhenti di zebra cross kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu kayak. Aduh gue kayak berhenti zebra cross deh gitu kayak. Lu sebagai pejalan kaki tuh mau nyebrang aja kayak main halang rintang tuh nggak? Ini motor gitu ke samping kadang-kadang lewatin bangkunya dulu misi mas. Misi gitu. Susah gue cuma mau nyebrang ya Allah. Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh nggak mau ngeliat ada celah kosong dikit tuh harus diisi ya nggak? Kosong isi, ada yang udah sampai depan, ada yang kosong. Mas masih kosong nih mas, isi. Kenapa sih? Belum lagi yang terakhir yang paling gue sebel ya, kalau tadi kan dia emang nggak pakai helm, nggak bawa helm. Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa, tapi ditaruh di sikut, ditaruh sini. Dia pakai aja santai gitu.
Kan helm lu ada, kenapa nggak dipakai? Emang sikut lu lebih berharga daripada kepala lu? Gue yakin orang yang gini otaknya disikut. Sekalian aja pakai dua kanan kiri, otak kanan, otak kiri. Jadi kalau mau mikir, mikir dulu dia begini nanti. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.